Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Jumat kemarin tanggal 9 Januari 2025 adalah Jumat keramat bagi mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Karena di Jumat itu Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Gus Yakut sebagai tersangka dalam kasus korupsi kuota haji bersama mantan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz ya, atau Gus Alex. Luar biasa. Dan ternyata konstruksi perjalanan kasus korupsi ini cukup panjang ya. Karena ini kan haji tahun 2024. Pada saat itu juga DPR periode 2019-2024 sudah melaksanakan ya, membentuk pansus panitia khusus untuk menggali ya terkait kasus haji itu di tahun 2024. Dan rekomendasinya memang pemeriksaan terhadap Gus Yakut tidak pernah dilakukan ya, karena Gus Yakutnya mangkir mulu. Kemudian juga nampaknya pansus haji itu dibentuk karena setengah hati, itu juga karena konflik internal PKB ya yang saat itu sedang digoyang ya, dimana kemudian antara Muhaimin juga dengan Gus Yakut tampaknya perbedaan dukungan ya pada Pilpres 2024 ya, itu nampaknya semakin memanas ya, dan nampaknya akan sangat panjang ini kasus ini, dan keduanya belum ditahan ya, walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi belum ditahan. Dan ternyata nama presiden juga ikut terseret dalam hal ini. Nah, nama Jokowi ikut terseret dalam konstruksi perkara korupsi ex-Menag Yakut. Presiden ke-7 Jokowi ikut turut terseret dalam rangkaian konstruksi perkara kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama Kemenag tahun 2023-2024. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur Rahayu saat menjelaskan konstruksi perkara dan peran dua tersangka dalam kasus kuota haji. Dua tersangka tersebut adalah ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas YCK dan mantan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz IAA alias Gus Alex. Asep menjelaskan peristiwa bermula pada 2023 ketika Presiden ke-7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan ke Arab Saudi dan bertemu dengan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Jadi rekan-rekan, di tahun 2023 akhir ya, ini saya kembali lagi ulas bahwa Presiden Republik Indonesia pada saat itu ada kunjungan ke Arab Saudi. Dan ketemu waktu itu adalah MBS ya, Mohammed bin Salman, kata Asep kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Minggu tanggal 11 ya. Dalam pertemuan tersebut dibahas persoalan panjangnya antrean haji reguler yang telah mencapai puluhan tahun. Untuk memotong antrean tersebut, pemerintah Arab Saudi kemudian memberikan tambahan kuota haji sebanyak 20.000. Kemudian cerita terkait dengan bahwa antrean haji, maksudnya antrean haji yang reguler itu sudah mencapai puluhan tahun gitu. Seperti itu, maka kemudian diberikanlah tambahan kuota yang biasanya 221.000, kemudian ditambahlah 20.000 kuota ini, ucap Asep. Asep menegaskan kuota tambahan haji tersebut digunakan oleh pemerintah Saudi kepada negara, bukan kepada Menteri Agama secara personal ya. Jadi ya jelas lah ya. Jadi tambahan kuota itu diberikan oleh pihak Kerajaan Arab Saudi kepada negara Indonesia, ya bukan kepada personal Menteri Agama. Apalagi saat itu yang melobi meminta tambahan kuota adalah Presiden Indonesia, yakni Bapak Joko Widodo. Nah, kuota ini diberikan oleh Kerajaan Saudi Arabia itu kepada negara ya. Rekan-rekan catat nih bahwa kuota itu yang 20.000 itu diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia kepada negara Republik Indonesia, bukan diberikan kepada perorangan, bukan diberikan kepada Menteri Agama, kata Asep. Namun dalam pelaksanaannya Yakut membagi kuota tambahan tersebut dengan proporsi 50%, 50%, 50-50, yakni 10.000 kuota untuk haji reguler dan 10.000 kuota untuk haji khusus. Padahal untuk menetapkan pembagian kuota sudah ditetapkan antara Komisi 8 dengan Kementerian Agama yang sudah fix ya, berdasarkan kuota yang ada, yang tadinya dapat cuma 221.000, yakni 92% untuk haji reguler, 8% untuk haji khusus ya. Ketika kemudian kuota tambahan itu diberikan di akhir-akhir ya, menjelang pelaksanaan ibadah haji,
dan kemudian tidak ada waktu pembahasan dengan Komisi 8, ya kemudian mengikuti kesepakatan antara Kementerian Agama dan Komisi 8. Tapi ini kemudian oleh Gus Yakut yang satu menjabat sebagai Menteri Agama malah dibagi 50-50 ya, tanpa persetujuan DPR ya. Karena tadi ada waktu sudah mepet, tapi kan harusnya mengikuti kesepakatan yang awal ya. Pembagian kuota tambahan tersebut semestinya mengikuti ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang mengatur proporsi 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus ya. Dan sebenarnya undang-undangnya sudah ada. Namun memang untuk kuota tambahan ini kalaupun ada misalkan pembagiannya berubah, itu harus meminta ya pendapat dari Komisi 8 sebagai mitra kerja dari Kementerian Agama. Tapi ini tidak dilakukan. Menteri Agama pada saat itu saudara Yeceki ini kemudian dibagilah menjadi 50%, 50%, 10.000 itu tentu tidak tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Itu tidak awalnya ya, di situ pembagiannya seperti itu, jadi 10.000, 10.000. Ucap Asep. Sementara itu Gus Alex disebut berperan membantu Yakut dalam proses pembagian kuota haji tersebut. Dari 10.000 itu kemudian, nah ini juga saudara IAA, ini adalah staf ahlinya. Staf ahlinya dia ikut serta di dalam situ ya, turut serta di dalam proses pembagian, kata Asep. Kuota haji khusus kemudian dibagikan kepada penyelenggara ibadah haji khusus PIHK atau Biro Travel. Dari kuota tersebut salah satu pihak yang mendapatkannya adalah pemilik Maktaur Travel, Fuad Hasan Masyur. Pada Biro Travel diduga memberikan kickback kepada oknum di Kemenak termasuk Yakut dan Gus Alex. Uang tersebut berasal dari penjualan kuota kepada calon jamaah haji. Ya, karena sudah ditarik-tarik terlebih dahulu ya kan. Harganya kalau haji khusus ini kan luar biasa ya, di atas 200 juta ke atas lah ya, bahkan ada yang sampai 1 miliar. Kemudian juga dari proses ini kami dalam penyidikan ini ya menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana. Jadi seperti ya peran yang secara umum kita temukan gitu ya, ujar Asep. Penetapan tersangka Yakut dan Gus Alex dibenarkan KPK pada Jumat 9 Januari 2026. Namun Fuad belum ditetapkan sebagai tersangka meski sebelumnya ketiganya sempat dijegah ke luar negeri sejak 11 Agustus 2025. Ya, artinya kasus ini sudah setengah tahun, bahkan pansusnya sudah di bulan September 2024, ya sudah hampir setahun lebih. Luar biasa memang ya. Kerugian negara dalam perkara ini ditaksir mencapai 1 triliun rupiah. KPK menyatakan terbuka memanggil siapa saja sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan dan penyelenggaraan haji tahun 2023-2024 era Yakut Khalil Qaumas. Langkah tersebut dilakukan untuk membuat perkara menjadi terang benderang. Pernyataan ini disampaikan untuk merespon kemungkinan pemanggilan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai saksi. Pemanggilan terhadap semua saksi tentu tergantung kebutuhan dari penyidik. KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini dan dapat membantu membuka dan membuat terang dari penanganan perkara ini, ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Namun ketika disinggung lebih jauh terkait kemungkinan pemanggilan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud, Budi enggan memberikan respon. Ya iyalah, ribet-ribet amat ya. Sebenarnya memang perkara ini mudah. Ya memang dari awal juga sudah banyak pihak, banyak ahli, ya banyak pengamat yang meminta KPK itu cepat ya menangani kasus ini. Jangan kemudian dicari mengalir sampai jauh kemana nih uang ini. Karena memang dari pembagian kuota ini juga Menag ini ya, ex Menag ini pinter juga dia ya. Dia kemudian membagikan 10.000 ini kepada 10 biro travel besar ya. 10 biro travel besar, artinya satu biro mendapatkan 1.000 ya, 1.000 kuota. Dari 10 travel ini ternyata dia juga membagi lagi ke 10 atau 8 atau sampai 10 travel lain. Jadi makanya alirannya sangat banyak. Ya, luar biasa. Jadi dibagi-bagi lagi ya. Artinya kemudian ya banyak akhirnya travel itu dapat kuotanya masing-masing berapa. Jadi artinya memang luar biasa ya, dan memang yang mendapatkan porsi paling banyak itu Maktaur Travel ya. Ininya Fuad Hasan Masyur ya, termasuk ada travelnya yang dikelola oleh Ustadz Khalid Basalamah yang kemudian beliau diperiksa sebagai saksi ya pada beberapa yang lalu ya. Ya betul, Ustadz Khalid Basalamah juga bisa dikatakan termasuk
korban juga, karena dia bukan travel yang 10 yang pertama yang mendapatkan dari Kementerian Agama. Ya mungkin Ustadz Khalid mendapatkan dari travel lain ya atau yang lain. Yang jelas memang ini kasus parah sekali sebenarnya, karena dari kasus ini dari korupsi kuota ini ada 8.400 jamaah ya orang ya yang seharusnya menunaikan ibadah haji pada tahun 2024 kemudian batal ya. Padahal tadinya namanya harusnya sudah masuk ya, karena ada tambahan kuota itu, namun tiba-tiba hilang ya karena dijual ke untuk haji reguler, untuk haji khusus ya. Jadi yang seharusnya menjadi haji reguler menjadi haji khusus. Jadi memang luar biasa ya ini ya. Kita lihat ya, Gus Yakut ini ya setelah selesai kakaknya menghadapi huru hara di internal PBNU, sekarang adiknya tertimpa tangga. Ya kita lihat bagaimana kasus ini akan berjalan, apakah ada penahanan, apakah akan ada sidang yang berjilid-jilid. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.